Amama ini saudara siaran mahbe ini kita lanjut main dialog tu. Ku ingatan ku kita berbebene siara yumah. Judul si kita cerahkan kelam ini tentang doa untuk seniman. Ini kita penting kita pahami. Terkadang kita sendiri bukan hanya untuk seniman, tetapi kadang-kadang untuk orang yang terdekat dengan kita. Jarang kita doan dan sering kita luput tentang hal si lagoya. Sebenarnya dili jasa-jasa ni jemaah siara iwan diri ente lagu geh kene jaya nina sebenarnya keberadaan terseru ni betul ke? Aran terseru ni baik kita sebagai hanape profesi ente. Apakah kita sebagai guru, apakah kita sebagai pegawai, kepala dinas, dewan dan seterusnya. Kita yakin gerara jemaah secara simsalabim menjadi jemaah hebat. Jemaah hebat. Tetapi arah sebenarnya ikuduk-kuduk sebenarnya gereturah doa untuk seniman, tetapi doa untuk semua orang yang berjasa, betul ke? Sehingga sebenarnya kena berbicara jasa itu kan berbicara bahwasanya murid ini turahara kenangan. Turahara ke bahasa-bahasa lain itu adalah karya. Ika lagu cerak tu sini mungkin karya-karya ni jemaah tengah dili terkemas atau tersimpan iumahi wan tulisan-tulisan lembaran-lembaran dan seterusnya. Tetapi saya ini karena memang media maju gah, media elektronik ngehebat. Sebenarnya perasaanku apapun yang buah pikiran, apakah karya itu saya ini nganguk kita kemas lah, kita kemas iwan dunia maya sehingga kita mungkin bahasa lagu kita nanti satu saat akan dikenang ketika iengon jemaah anak karya itu singuk kita tos iwan murib tu. Amama ini saudara siaran mahbebe ini kami isian cerita gergenap karena si kami cerita ini tentu saja si kami buah judul dan si kami betih ke betul ke? Padahal alali jemalen si sebenarnya kalau kita berbicara lagu kene jayan ini kita fokus tu adalah tentang seniman. Seniman itu malah lebih fokus ini ku sastrawan. Ini si kita cerahkan saya ini mungkin kita si rumah bapak ini atau bapak-bapak yang ada di rumah yang menyaksikan Aceh TV malam ini mungkin punya inspirasi, punya ide dan seterusnya bagaimana bila ini dikembangkan. Dikembangkan ini adalah sebuah hasil pemikiran awal boleh kita katakan walaupun sudah disiapkan lama, tetapi ini bisa menjadi lebih besar sebenarnya ketika kita berbicara dalam sebuah organisasi, dalam sebuah tim. Karena itu tetap nomor HP yang ada di layar kaca, tetap menampilkan kita beberapa siara yumah untuk berpartisipasi. Di antaranya adalah untuk memeriahkan acara ini betul juga. Kita pek misalnya kejayaan ini dor bercerak ke kering juga ke optik betul jaga. Bahmi jaya ini perlu ngatulun ini ngakitengon sini ngakita sedaran. Wan sini adalah karyanya sana ngakitengon masih ceritanya. Tetapi seni si mereka kita cerahkan perasaanku gini, jemaah merasa memiliki apapun yang kita ceritakan ketika we mengenal profil. Profil di antara pakin ini perasaanku ada profil yang lebih kemudian ada yang kurang boleh jadi dari sisi popularan dan sudah coba kira-kira cerita kegerepen Naruto tentang profil pakin ini tikik juga cerita jaya. Ya, jadi kita mulai dari Mas Kirby. Mas Kirby ini memiliki anak didik hampir ribuan dari mulai guru juga termasuk banyak yang orang-orang yang menjadi pemimpin Aceh juga termasuk ada yang menjadi muridnya Mas Kirby. Kita memiliki Mas Kirby itu utuh. Dia memberikan nilai apapun, kemudian ilmu pengetahuan apapun, dia berikan kita dari mulai manajemen, kemudian karya, kemudian juga bagaimana mensikapi, bagaimana membuat konsep, bagaimana membuat seni pertunjukan yang baik, dan lain-lain. Kami masuk dulu di satu wadah namanya Teater Mata. Teater Mata ini kerap tampil mewakili Aceh untuk duta Aceh ke luar Aceh untuk menampilkan teater dulunya. Kemudian di dalam teater itu ada bakat-bakat terpendam orang. Seniman anak-anaknya Mas Kirby ini kemudian diberi ruang oleh Mas Kirby untuk memperkuat lini mereka masing-masing. Kalau saya di musik dan sastra, ada yang di tari dan teater, ada yang di teater dan lain-lain. Nah, Mas ini memberikan ruang sepenuhnya kebebasan untuk kita untuk berkarya. Dan ini menjadi contoh sebenarnya sekarang bahwa berkesenian itu tidak harus ditahan-tahan. Tidak harus diatur-atur. Tapi
dibebaskan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Cuman didukung saja. Didukung, kemudian dibuat konsep-konsep tertentu yang harus diikuti. Ini yang cocok. Ini konsep dari Mas Kirby. Terbukti banyak anak-anaknya yang kesenian dia pahami, tetapi dalam kehidupan sehari-hari menjadi batu loncatan yang kuat. Ada yang jadi pengacara, ada yang jadi wakil gubernur Aceh, ada yang macam-macam. Dan bahkan kalau kita pahami, bermain teater itu adalah yang sesungguhnya kehidupan sebenarnya. Tapi dibikin skala lebih besar. Jadi inilah konsep yang diberikan Mas, sehingga apapun berkesenian itu ataupun dalam kehidupan bisa disiasati dengan baik. Ini dari Mas Kirby. Kemudian Pak Hasim KS ini dia mengajarkan ke kita banyak hal tentang bagaimana memahami kalimat. Kalimat-kalimat yang menjadi senjata itu dibikin sama kawan-kawan ini supaya dia buat semaksimal mungkin gitu kan. Pemilihan diksi, pemilihan kata, kalimat dan lain-lain itu sangat diperhitungkan sehingga kawan-kawan yang menjadi sastrawan hari ini hebat-hebat pemilihan katanya dalam karya puisinya, dalam karya cerpennya ataupun novelnya. Nah, tidak mudah juga menjadi anak murid Pak Hasim. Beliau ini sangat ketat untuk memasukkan sebuah karya ke dalam halaman dia. Di halaman budaya di satu media harian di Aceh itu. Sangat sekali ketat. Sehingga siapa yang masuk merasa terhormat. Ini ada 2 kolom dulunya, ada kolom puisi dan ada kolom sajak. Puisi remaja ya, puisi remaja. Sekaliber apapun sastrawan Aceh pada saat itu, kalau kalimatnya jelek, masuk dia ke ruang remaja. Jatuh pamornya langsung. Dan itu menjadi bahan kajian di hari Minggu di Taman Budaya oleh kawan-kawan sastrawan. Dan terus mengkaji ulang, kenapa bisa jatuh begitu, istilahnya ada ulok juga, apa segala macam. Tetapi ketika karya itu baik, tetap di kolom sajak. Nah, sajak inilah yang membuat kita menjadi lebih besar, kemudian dikenal oleh orang-orang luar, diundang ke Jakarta, diundang ke Malaysia, dan lain-lain. Dari sinilah mulai sastrawan Aceh itu lebih berkembang. Karena kita sangat berterima kasih ke media ini. Dulunya kita sangat menumpukan harapan di media Medan. Ya, tapi tiba-tiba ada media ini tahun 80-an, langsung itu menjadi satu kehebatan yang luar biasa gitu. Nah, jadi dari situlah Pak Hasim membuat sebuah konsep menyeleksi orang yang menulis dengan sebaik mungkin. Nah, tak ternilai sekarang harganya berapa kalau dihitung, Bang Jam. Jadi kalau kita pahami bagaimana kita mau nilai orang yang kayak gitu, berarti nggak ada lain doa lah. Betul. Karena dia juga sudah nggak ada, dan kenangan itu ada pada kami dan ada pada kawan-kawan yang merasakan bagaimana hebatnya dia berdialog dengan kita. Karyamu begini, harus begini, harus begitu. Nah, sementara Pak Nurgani, walaupun dia jarang masuk di wilayah-wilayah seniman lepas, tetapi dia selalu mengunjungi kita. Dengan gaya tersendiri, dengan gaya seorang dosen, dia menghimbau kepada kita dengan gayanya. Dia mengkritik, dan ini orang pengkritik paling hebat, saya kira. Tidak ada pengkritik yang paling tajam untuk sastra dan seni di Aceh, kecuali Pak Nurgani. Dia memiliki segudang kata-kata untuk mengkritik apapun. Dan hari ini kita kehilangan pengkritik seni. Dan nggak tahu kemana hilangnya. Apakah takut dengan pemerintah? Apa takut dengan lawan sesama seniman? Apa takut dengan keluarga? Atau apa, nggak tahu. Yang penting kita hilang hari ini pengkritik hebat. Ada 2 saya catat pengkritik hebat selama kita ngikutin media di Aceh. Yang pertama Pak Nurgani, kedua Mas Kirby, ketiga Pikar Beeda. Nah, Pikar mungkin karena memang dia masih jurnalis muda, masih muda dan mungkin punya karya dan lain. Dia juga sangat mempertimbangkan. Tapi waktu itu sangat kuat nih. Dulu ada juga pengkritik yang luar biasa seperti Pak Dade misalnya, tapi juga tidak eksis. Belakangan menjadi bagian dari pemerintah di Aceh Barat kan. Kemudian sekarang saja sudah pindah kemari. Tapi yang jelas pada saat itu kekuatan dari media ini
sangat-sangat hebat. Dengan adanya 3 maestro ini, ditambah dengan ilmu-ilmu yang mereka miliki dan anak didik yang segudang ini. Yang mengembangkan ilmu. Ya. Dan hari ini anak didik mereka lah yang berkarya hari ini. Ya. Gitu Pak. Mama ini saudara saya ini pokok menarik hanya si cerita si penting sebenarnya si kita pahami bahwasannya ikan mau jadi kita tokoh ni kan. Menjadi tokoh, menjadi jemaah hebat, kemudian laguana murid-murid tu akan mengembangkan guna sanari si menjadi pola pikir tu iwan ni murid ni arti arah generasi lain ga. Ya. Karena memang secara umum nguk kita friend pemikir-pemikiran jemaah saya ni gerbewe ni nguk dicapai ke betul ga. Gerenguk beberapa ini membuat ini kadang hanya sekedar menjadikan ide si pengejema kemudian memunculkan ide si tos jemaah menjadi lebih besar kebetulan. Ini merupakan hal-hal si memang gara-gara si merupakan hal-hal si gara terpungkiri. Arti ketika kita umpamanya berkarya begini ini kan sebenarnya kompetitif juga, kompetitif di antara kawan-kawan yang seprofesi sehingga menjadikan lagoyana misalnya gara sembarang orang menjadi seniman, kemudian menjadi budayawan sebelum diakui oleh media. Ya. Media lagu kena kamna menarik ini ketika saya ni media ni ngare Aceh ni. Ike tengah ke bawah ini bertumpu ke Medan, bertumpu ke Jawa dan seterusnya sehingga jamana ike mulai membaca media pes turah nampin mulor walu betul. Jadi berita walu baru seni kita pengi dan seterusnya. Tetapi alhamdulillah dengan perkembangan media dan teknologi seni, kita malah berbicara media tertulis kadang-kadang nggak kalah. Betul. Seni karena mainnya media elektronik lagu seni kita seni cerita per menit sudah bisa per menit cerita lagu ini kan menjadi sejarah tersendiri dalam dunia media. Bami ini di antara pakin ini ke lagu-lagu cerak angkapna apa lagu di antara pakin ini lagu cerak oyana ke pola pikir si kembang ini lagu kena kita ni pola pikir si kembang ini ada kira-kira si perlu pertahanan lah boleh jadinya aku seni atau memang generasi seni akan berpikir lebih kulmian dari siaran ni pakai juga kan ya. Jadi sebenarnya gini Bang. Jadi pertama memori itu tidak boleh hilang. Ya. Ini kita catat dari mulai kita SD kita udah punya guru. Ya. TK bahkan itu sudah mulai guru. Ketika kita SMP sudah mulai merupakan satu-satu guru. Bahkan SMA sudah mulai sampai ke mahasiswa. Yang tertinggal nanti begitu dia kerja kedengaran itu dosen saya. Ini penting kita tinggalkan memori dari mulai anak TK tadi sampai ke atas. Bahkan di luar dari pendidikan formal juga kita belajar banyak. Ya. Mungkin kita belajar dari tukang parkir mungkin tentang ilmu hidup bisa jadi. Ya. Itu jangan kita lupakan. Bahkan kita doakan. Sesama umat Muslim itu harus saling mendoakan. Saling mendoakan. Ya. Ini penting. Kenapa? Kita jangan bilang ini daerah syariat kalau kita tidak saling mendoakan. Ya. Ini penting Bang. Jadi ini intinya kami bilang bahwa kami mendoakan seniman bukan hanya seniman yang kami doakan, tetapi Aceh kami doakan. Ya. Aceh ini penting didoakan. Kenapa? Jangan tsunami lagi. Jangan ada sesuatu bencana yang besar lebih besar dari itu. Cukup. Ya. Nah, waktu itu kita mungkin kurang berdoa. Asik dengan konflik dan lain-lain. Hari ini kita sudah nyaman, aman, tapi kita lupa sama Allah. Ini yang bahaya. Dengan doa ini kita mungkin berangkat dengan kategori yang apapun yang kita sampaikan untuk mendoakan seniman ini. Ini adalah satu itikat yang baik sebenarnya. Memulai yang baik. Besok lusa akan lebih besar lagi kita buat. Kenapa? Untuk mendoakan hari ini kita datangkan majelis. Nah, apa hubungan majelis dengan seniman? Sangat erat. Hampir rata-rata sekarang anak-anak seniman kita itu memiliki majelis. Memiliki majelis. Bahkan saya sendiri di Jawa belajar di pesantren. Untuk itu. Ilmu itu penting. Ilmu dunia dan akhirat itu penting. Jangan dikira seniman tidak punya wawasan untuk agama. Dari karyanya banyak sekali. Contoh kita akan nyanyikan Ziarahku karya Mas Kirby itu menceritakan tentang zikir. Kalau saya ingat kesayangannya begini, ku ziarahi kuburan malam, di sana ada
Suaranya berdenting-denting mengeja namamu, berulang-ulang sampai ke kalbu. Kuziarahi kuburan malam, kuburanku yang sunyi, ada namamu di sana bersama sunyi. Ku baca berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang. Itu zikir. Ya. Suaranya denting itu tasbih itu. Nah, ini karya Mas Kirby ini yang akan kita bawa nanti. Dan kita ramu dengan konsep musikalisasi puisi. Nah, kebanyakan karya dua ini sangat-sangat memiliki daya dorong untuk ketuhanan, Bang. Jadi jangan bilang guru-guru kita di sastra itu tidak dekat dengan Tuhannya. Ya. Ini sangat keren. Kenapa? Mungkin ke bahasa lain begini lah. Arti kita menjustis misalnya bahwasanya kita si paling dekat orang Tuhan, padahal jemalen mempunyai cara. Kita ada metode-metode si tosel gugeh kena kamna ada puisi-puisi sebenarnya ada sisi puisi ini ada isinya yang doa ada doa. Arti siaran ini umpamanya ini adalah menjadi sarana lah. Menjadi sarana umpamai apa yang dilakukan oleh Mas Kirby ini dengan lembaga-lembaga sitose ini kan sebenarnya untuk menghimpun orang, untuk menghimpun seniman-seniman yang mampu, kemudian ya satu saat dia akan lagu cerak kita nih dalam artian dehana doa barikin sah penguk dan isi mi penguk kita doan. Mudah-mudahan lagu si hana si tulu ni ke orang cerita tekam ni kita mengenang hana si sawah empak ini kuna pemikirin, mudah-mudahan ke seluruh dosa diampuni diampuni oleh Allah. Ini kan di antara uka pente singgung kita sawahan kubak ini. Bahmi dana Jaya ini kan kita berbicara tentang sastra ini. Tentang sastra si kembang ni pak ini, sehingga kita katakan pak ini adalah lagu menstro karena memang punya karya dan diakui oleh pengikut dan punya pengikut, sehingga itu loh arah kira-kira upaya si buat ni jema umpamai lagu-lagu atau seni-seni si bawa ni pak ini dijadikan sebagai modifikasi misalnya arah kayak untuk diterima pada zaman sekarang arah kira-kira aja. Mudah-mudahan ada, karena gini, dari karya Nurgani Asyik, mungkin karya dari naskah teater, ada yang dibawa kembali oleh anak-anak Gemas Hasin dan kawan-kawan seniman teater. Kemudian Pak Hasim, Pak Hasim ini yang memang agak sedikit, karena dia sangat idealis untuk di media saja, cuman dia tidak mengungkap anak-anaknya itu berkarya sendiri dan sangat terpisah gitu. Tidak memiliki kalau Mas Kirby kan punya kelompok dia. Nah Pak Hasim per individu. Jadi kalau ada anak muridnya di PD dari belajar melalui media gitu ya, media, ya di PD dia bergerak. Nah kalau dia Loksmawe, nah Takengon dan lain-lain. Sehingga banyak hal di Pak Hasim ini hanya khusus mendidik individu. Nah jadi dan terasa sekali dengan kita menghimpunanak muridnya Pak Hasim KS sangat sulit. Dari kemarin kita karena yang diajar secara individu organisasi. Terakhir baru bisa kita bicara tadi dengan istrinya Pak Hasim, minta datang dan memang alhamdulillah ketemu. Bunda bisa hadir nanti walaupun dalam kondisi tidak baik. Nah kemudian saya juga minta input dengan kawan-kawan yang lain tentang konsep-konsep untuk membuat acara ini, sehingga acara ini bisa menghadirkan banyak orang yang memang terasa sekali bersentuhan dekat dengan ketiga ini. Bahmi mama ini sudah share sama ini, orang kita lanjut mendialog kita semua kesempatan ke berita komersial si Malili buat nih.